wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Munirah selaku Kepala Sekolah SDN di Negeri Wetan 01, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri di Negeri Wetan 01. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara pemahaman dan penerapan disiplin positif modul 1.4 dari JGP Angkatan 11 Ibu Sri Pujiati SPDSD. Beliau akan memaparkan tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi dari Ibu Sri Pujiati, dan yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga setelah kita buka acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah penyampaian materi dari Ibu Sri Pujiati SPDSD JGP Angkatan 11 SDN di Negeri Wetan 01. Kepada beliau disilakan. Monggo. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu di acara kami yaitu JGP Angkatan 11. Di sini kami akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan disiplin positif modul 1.4 sebagai berikut. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, coba Bapak Ibu renungkan, kira-kira sama atau tidak pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif yang ada di sekolah dengan pemahaman saya. Berikut adalah pemahaman saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya berpikir bahwa disiplin itu berkaitan dengan aturan, tata tertib, konsekuensi atau hukuman. Di mana jika anak tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Itu pemikiran saya sebelumnya, Bapak Ibu. Salah satu contohnya, misal seorang anak yang di sekolah tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu coba renungkan kembali, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas di sekolah? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Ini yang terkait tentang peraturan yang ada di sekolah kita pada masa lalu. Ada yang mau mencoba menjawab, Pak Irwan? Apakah pemikiran Bapak itu pemikiran Bapak tentang disiplin positif yang ada di sekolah, sebelum saya menjelaskan materi, itu yang berkaitan dengan aturan, tata tertib, konsekuensi atau hukuman yang diterapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Contohnya tadi,
jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, apa yang Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Monggo Bapak. Untuk di kelas 4 khususnya, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR, yang pertama diberi hukuman. Ya, hukuman itu bisa yang pertama untuk mengerjakan di luar sekolah biasanya, atau di luar kelas ya. Terus bisa ditambahkan lagi hukuman yang lain, tapi hukuman yang mendidik. Ya, contohnya bisa, kalau kita kaitkan dengan agama, bisa juga dihukum dengan membaca surat EDR, seperti itu. Mungkin itu di kelas 4. Matur nuwun Pak Irwan atas penjelasan bahwa disiplin positif yang selama ini diterapkan di kelas 4, jika ada seorang murid yang tidak mengerjakan tugas, maka sebagai Bapak Ibu guru di kelas 4 memberikan hukuman kepada anak tersebut, akan tetapi hukumannya tadi bersifat mendidik ya Pak ya. Seperti membuat tugas di luar kelas. Adakah Bapak Ibu lain yang berpendapat sama atau beda dengan pendapat Pak Irwan? Monggo Ibu, ada yang mau menjelaskan? Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berkaitan dengan penerapan disiplin positif, bahwa disiplin positif ini kaitannya adalah penerapan aturan di mana yang pertama itu antar warga sekolah menciptakan budaya sekolah. Yang pertama itu harus mengedepankan saling menghormati. Itu kalau tanggapan pemikiran dari saya, bahwa disiplin positif itu menerapkan budaya yang baik sesuai dengan aturan, tapi dengan mengedepankan saling menghormati. Nah, berkaitan dengan hukuman siswa yang tidak mengerjakan ini sebagai koreksi semua untuk Bapak Ibu guru, berkaitan itu, kalau anak saya lihat dari kelas yang sering tidak membuat itu, ini kelas tinggi ya Bu, yang kelas 1, 2. Kalau ini diterapkan di kelas 1, kelas 2, anak jadi beban, malah anak gak mau sekolah. Nah, maka dari itu, menurut saya Bapak Ibu, kalau memberikan, saya contoh dari anak ketika mengerjakan PR di luar itu malah kurang efektif, malah cenderung buyut. Nah, ini pribadi kalau diubah sistem pemberian tugas, ini dikerjakan di kelas, tapi ditambah, misalnya soalnya 10 tambahin kelas jadi 15, itu malah jadi lebih mengontrolnya itu lebih mudah. Anak gak buyut kalau di luar itu, menurut saya pantau itu malah sering banyak buyutnya. Nah, ini iya sambil mengerjakan tapi belosoran. Nah, padahal menurut saya budaya mengerjakan belosoran itu tidak di pernafasan juga pandangan. Sering banyak buyutnya, cari lah. Ini coba panjenengan mulai besok kalau tidak mengerjakan, dikerjakan dalam kelas, tapi porsinya coba ditambah, misalnya 10 jadi 12 atau 15, kan anak efek jerahnya juga itu. Jadi dan dilihat konsewu tingkat berarti yang bisa setelah menjadi PR itu banyak yang berpendapat seperti itu. Coba kita ubah bentuk hukumannya. Itu sekalian ini memberikan wacana pemberian hukuman untuk menuju budaya positif di SD kita. Nah, kalau kayak gitu kan anak juga yang tipe audio sambil mengerjakan sambil mendengar penerangan itu, anak juga ada nyangkut-nyangkutnya pelajaran, dan
unsur guyonnya itu berkurang. Kalau di luar itu kebanyakan guyonnya. Monggo diubah sekarang pemberian hukuman tentang anak yang tidak mengajarkan PR menuju penerapan disiplin. Datang Bu Uci, terima kasih. Terima kasih Bu Mun. Demikian Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sama Bu Mun bahwa hukuman kepada anak di sekolah, di lingkungan sekolah kita itu diupayakan untuk tidak dilaksanakan atau dihilangkan. Akan tetapi ada juga pemahaman yang sama dengan pemahaman saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, saya dulu sependapat dengan Pak Hewan. Pemahaman saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa disiplin itu berkaitan dengan aturan yang harus dilaksanakan oleh semua anak yang ada di lingkungan sekolah dan akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi atau hukuman jika anak tersebut melanggar peraturan. Akan tetapi, setelah saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya mulai berpikir dan memahami apa itu disiplin positif. Nah, next. Di sini, coba Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu sudah adakah yang memahami kata disiplin positif? Belum ya? Ya. Di pembahasan ini akan saya sampaikan apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan keyakinan diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu berasal dari diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah nilai-nilai yang tentang kebaikan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan, pujian, ancaman, atau hukuman. Maksud dari kata-kata ini adalah ketika kita mempunyai anak yang berprestasi di kelas, tidak semua anak itu prestasinya sama. Ada anak yang sangat pandai, ada anak yang sedang, ada pula anak yang di bawah rata-rata. Untuk anak-anak yang sangat pandai atau berprestasi, jika dia mencapai nilai atau prestasi yang di luar kemampuan anak-anaknya, Bapak Ibu memberikan hadiah atau pujian, otomatis anak tersebut akan merasa bangga, senang, percaya diri. Tidak hanya itu saja, anak tersebut di dalam hatinya pasti akan memunculkan, wah, saya lebih pandai di antara teman-teman saya. Wah, saya paling hebat. Saya mendapatkan hadiah pujian dari Bapak Ibu. Di situ akan memunculkan diskriminatif antar siswa. Siswa yang satu dengan siswa yang lain secara sendiri akan mengelompok, akan mengurangi rasa percaya diri bagi anak-anak yang tidak berprestasi. Karenanya, di sini kita memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan, pujian, apalagi ancaman atau hukuman. Ancaman dan hukuman itu tidak diperkenankan atau tidak diberlakukan untuk anak-anak di sekolah kita. Sebagai pendidik,
sebisa mungkin kita harus menghindari kata-kata atau tindakan tersebut yang nantinya bisa membuat anak itu semacam kayak takut, cemas, minder, tidak percaya diri. Lebih-lebih lagi kalau anak tidak mau berangkat sekolah karena takut. Jika saya tidak mengerjakan tugas atau dalam ke sekolah, saya akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, apabila anak kita ada yang seperti itu, ketakutan untuk datang ke sekolah saja sudah takut. Dia tidak mau berangkat sekolah. Kenapa? Karena dia mempunyai alasan. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas di sekolah. Saya selalu terlambat datang ke sekolah. Setelah itu saya akan mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu. Bayangkan kalau itu terjadi kepada anak kita, anak kandung kita misalnya, di posisi yang seperti itu, tidak mau berangkat sekolah karena alasan tidak membuat tugas, terlambat ke sekolah, tidak mematuhi peraturan, lalu mendapat hukuman. Nah, itu bisa merusak moral mental anak didik kita. Selain itu, disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini untuk melakukannya. Maksudnya, anak diberikan tanggung jawab sendiri, dimunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak dengan melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat anak bersama-sama beserta Bapak Ibu guru di dalam kelas. Maka dari itu, anak akan meyakini apa yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkannya, tanpa harus ada imbalan, pujian, ancaman maupun hukuman. Secara otomatis jika motivasi intrinsik anak sudah tumbuh tanpa paksaan, anak akan melaksanakan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini coba Bapak Ibu, peraturan kelas atau keyakinan kelas. Pilih Bapak Ibu, peraturan kelas atau keyakinan kelas yang selama ini ada di sekolah kita. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Puji. Untuk kelas 5 selama ini sudah menerapkan keyakinan kelas. Di situ saya mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama dan telah disepakati bersama. Hanya kurang tanda tangan saja kemarin sudah saya cetak dan alhamdulillah 50% itu anak-anak sudah menerapkan. Memang masih ada beberapa anak yang belum bisa menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Nurul atas masukannya. Ya betul Bapak Ibu. Di sini yang dibutuhkan adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjelaskan, Bapak Ibu? Tidak bisa. Oh, belum. Iya. Tadi dari kedua kata tersebut, maka jawabannya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesadaran anak didik kita masing-masing
yang nantinya akan dipertanggungjawabkan apabila anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Di sini tidak ada imbalan atau pujian, hukuman maupun ancaman. Akan tetapi peraturan kelas yang dulu ada di sekolah, baik di sekolah kita maupun di sekolah lain, di situ cenderung adanya hukuman atau ancaman jika anak tidak melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karena itu, di sekolah kita ada tadi kelas 5 itu bagus sekali, sudah membuat keyakinan kelas dan 50% sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita 50% ke depannya. Semoga bisa dilaksanakan. Nah, di sini saya jelaskan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat berdasarkan aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan konsekuensi dan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga peraturan ini masih dikatakan sebagai identitas gagal. Tidak berhasil ya Bapak Ibu ya, identitas gagal karena belum ada kesadaran yang timbul dari siswa untuk melakukannya. Siswa hanya takut untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut, yang ada hanya ketakutan. Anak cenderung menaati peraturan agar terhindar dari sanksi atau hukuman supaya mereka mendapatkan reward. Jadi yang dilakukan itu bukan atas kesadaran diri sendiri. Bisa dikatakan anak itu terpaksa. Anak cenderung menaati peraturan agar terhindar dari sanksi atau hukuman supaya mereka mendapatkan reward atau pujian saja. Bukan karena kesadaran diri untuk menghargai diri maupun orang lain. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama murid, guru beserta murid meyakininya. Pada keyakinan kelas tidak ada sanksi, konsekuensi, hukuman, reward, pujian. Karena apa? Kenapa? Karena ini dilakukan atas kesadaran diri, atas motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam anak masing-masing. Pada keyakinan kelas dinyatakan sebagai identitas berhasil karena anak-anak diajak untuk mencari akar penyebab masalah dan diajak bersama-sama untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri serta upaya memperbaiki masalah. Sebagai contoh, tadi ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kita jangan langsung menghukum. Mas Fajar, tugasmu mana? Ini Pak, ini Bu. Tapi belum selesai, baru mendapat soal nomor 1, yang 4 belum. Jika kita melihatkan peraturan kelas, maka anak tersebut akan mendapatkan sanksi. Misalnya, ya sudah, itu dikerjakan di depan. Yang lain membuat tugas, kamu hanya membuat 1, yang 4 belum. Kalau tidak selesai,
nanti kamu tidak boleh masuk kelas. Itu namanya peraturan kelas yang konsekuensinya anak mendapatkan hukuman. Tetapi tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Apabila anak tidak membuat tugas, anak ditanya terlebih dahulu, Mas kesini, kenapa kamu tidak membuat tugas? Nah, di situ anak akan menjelaskan, iya Bu, tadi malam saya ketiduran karena pulang sekolah sampai sore itu saya membantu ibu berjualan. Saya capek Bu, sehingga malamnya saya langsung tidur. Nah di situ kita tahu alasannya. Oh iya, si anak tidak membuat tugas karena dia kelelahan dan ketiduran. Jadi tidak semata-mata kita langsung, ayo Mas tugasnya diselesaikan di depan. Yang lain selesai semua, kamu belum. Kalau tidak selesai nanti tidak boleh masuk kelas. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan lagi terhadap anak didik kita. Akan tetapi, akan lebih baiknya jika Bapak Ibu menanya, mencari tahu apa penyebab masalahnya. Setelah masalah itu kita ketahui, maka anak diajak bersama-sama untuk mencari solusinya. Lalu bagaimana Mas supaya tugas kamu itu bisa terpenuhi? Seperti itu. Anak akan menjawab, iya Bu, beri saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa adanya rasa takut yang muncul pada anak. Setelah kita menemukan solusi, kita melakukan upaya untuk memperbaiki permasalahan tadi. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal-soal atau tugas yang Bapak Ibu berikan kepada kamu? Saya akan menyelesaikan secepatnya Bu. Misalnya anak meminta waktu berapa menit. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada anak, kesempatan kedua kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, kita juga bisa menanyakan keyakinan kelas. Mas, Mbak, kalian tahu apa tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Anak akan menjawab, iya Bu. Apakah kamu bisa memperbaiki sikapmu? Di situ juga anak akan berusaha menjawab, iya Bu, saya akan memperbaiki sikap saya. Next. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini keseluruhannya sudah ada di dalam lingkungan sekolah kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa diwujudkan dengan ketika anak-anak menjalankan ibadah sholat, baik sholat duha maupun sholat duhur secara bersama-sama. Ketika anak-anak membaca Asmaul Husna, ketika anak-anak berdoa sebelum maupun sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Demikian juga dengan berakhlak mulia.
tingkah laku anak didik kita itu sudah hampir semuanya sudah mencerminkan kalau sikapnya itu baik, berakhlak mulia, bisa bertoleransi dengan teman-temannya yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak yang masih cenderung jahil kepada teman-temannya. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai pendidik untuk mengarahkan anak tersebut supaya berbuat lebih baik lagi. Berkebinekaan global. Di sini anak-anak didik kita dikenalkan dengan semacam kayak kebudayaan, tidak lupa dengan kemajuan teknologi. Kita tidak hanya mengenalkan sesuatu yang berbasis teknologi saja, akan tetapi tradisi atau budaya yang ada di lingkungan setempat tidak boleh ditinggalkan. Itu harus dikenalkan kepada anak-anak didik kita. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan tidak mengenal tradisi atau budaya apa yang ada di lingkungan kita. Misalnya di lingkungan Batam, tradisi atau kebudayaan di lingkungan Batam itu apa mawon Bapak Ibu? Di Batam, Lewanan, itu yang di utara Jawa itu Jatenan. Kebudayaan seperti itu harus dikenalkan kepada anak didik kita supaya mereka tahu, oh di Batam itu ternyata ada budaya kliwonan. Tidak hanya ayo kliwonan beli jajan terus mainan, itu enggak, mereka enggak tahu yang seperti itu. Nyadran, tujuannya apa? Kok ada nyadran? Itu tujuannya adalah kayak sedekah laut ya Bu ya, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Gotong royong, ciptakanlah kerjasama gotong royong di lingkungan sekolah kita supaya anak-anak mengenal satu sama lain, anak-anak mau berkolaborasi, anak-anak mau bekerja sama baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mandiri. Nah, kalau kemandirian mungkin di kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah muncul Bapak Ibu. Contohnya anak-anak sudah untuk kelas 2 saja sudah berani berangkat ke sekolah sendiri, tidak ditunggui, sudah berani mengikuti aktivitas, mengikuti kegiatan anak-anak di kelas tinggi. Itu sudah membuktikan kalau anak didik kita sudah mandiri. Nah, tidak semuanya Bapak Ibu, contohnya kelas 1 saja hanya di awal itu ada beberapa anak yang sekolahnya masih ditunggui. Akan tetapi berjalannya waktu, anak-anak mulai sadar bahwa mereka berangkat dari rumah sini itu untuk sekolah, menuntut ilmu. Jika di sini anak-anak masih rewel, mereka akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Karenanya, sebagai pendidik saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada anak didik di kelas 1 supaya mereka bisa bersikap mandiri, melaksanakan segala tugas secara mandiri dengan tanggung jawabnya masing-masing. Percaya diri. Nah, kita juga harus memunculkan sikap percaya diri. Kreatif.
sekolah kita itu banyak bibit-bibit bakat-bakat anak yang memiliki kreativitas tinggi untuk kita kembangkan. Misal, kebanyakan ini anak-anak kelas tinggi, contohnya anak kelas 5. Di situ mereka mampu membuat berbagai karya, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Mereka mampu membuat anyaman. Mereka mampu membuat baju dari limbah plastik. Tidak hanya kelas 5 saja, kelas 3, 4, dan 6 pun banyak anak-anak yang sudah kreatif. Tinggal kita sebagai pendidik mampu mengarahkan pendidik supaya kreativitas anak tersebut bisa muncul, menghasilkan sesuatu yang bisa bermakna, berfungsi, berguna untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Bernalar kritis. Di sini Bapak Ibu sudah berupaya secara maksimal untuk menumbuhkan kecerdasan anak dengan hasil yang sangat luar biasa, sehingga setiap kali ada event lomba, alhamdulillah sekolah kita membawa piala kejuaraan. Ini sudah dibuktikan atas kegigihan, perjuangan, semangat Bapak Ibu dalam mendidik putra-putri kita. Nilai kebajikan berdasarkan primary years program yang disingkat PYP mencakup toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di bagian ini, sebagian sudah saya jelaskan pada nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Di situ juga ada kesamaan. Yang ketiga, nilai kebajikan keterampilan hidup mencapai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu sudah pernah mendengar pembelajaran paradigma baru? Belum. Yang di sini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, tahap perkembangannya sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Kenapa? Kalau kita tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nah kita akan mengalami kegagalan. Ada anak yang sangat pandai, ada anak yang sangat cepat, ada anak yang sedang, ada anak yang kurang. Apabila dalam penyampaian materi kita tidak menyesuaikan kebutuhan anak, maka kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Contohnya di kelas 2, pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2. Monggo Bu Isa. Terima kasih Bu Uci. Kalau kita masih ada pembelajaran berdiferensiasi, kadang sulit terapan ya, karena anak-anak
gimana kalau saya diberi tugas, misalnya yang kelompok sini bisa, kelompok sana nggak bisa, yang sudah bisa itu biasanya kalau sudah selesai itu biasanya itu ramai. Tapi untuk tahun ini kebetulan ada salah satu siswa yang kurang ya, jadi mau nggak mau ada satu siswa itu yang setiap pembelajaran itu tidak sama dengan teman-temannya. Jadi temannya misalnya belajar terjemahan, dia hanya belajar menulis angka. Seperti itu kurang lebihnya kalau di kelas 2 hanya itu yang baru bisa saya realisasikan di kelas 2. Matur Bu Is atas pendapatnya. Sebelum saya tanggapi, monggo Bu Widi, pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah diterapkan di kelas 6 itu yang bagaimana Bu? Berpuji atas waktunya. Ini pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 yang selama ini sudah saya terapkan. Seperti yang sudah Bu Is katakan juga, mengelompokkan antara siswa yang mampu dan sedang, terus yang kurang gitu. Tapi secara penugasan dengan saya sama, penugasannya sama, cuma saya menilai mereka yang dengan kelompoknya masing-masing itu yang berbeda. Mungkin seperti itu yang bisa kasih. Terima kasih Bu Widi atas penjelasannya. Baik, akan saya tanggapi. Yang pertama adalah dari Bu Is, bahwa pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2 itu sebenarnya sudah dilaksanakan dengan penanganan yang berbeda terhadap anak-anak di kelas masing-masing. Tadi dijelaskan ada anak yang sangat cepat menyelesaikan tugas, ada anak yang sedang, ada anak yang bahkan satu anak itu membutuhkan perhatian yang ekstra. Dan di situ Bu Is sebagai pendidik atau guru di kelas 2 sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kita dalam memberikan soal atau tugas kepada anak itu sangat banyak, itu bukan. Ada 36 siswa, tidak mungkin kita membuat soal sejumlah 36 siswa yang masing-masing berbeda. Bukan seperti itu maksudnya. Cara penanganannya saja itu bisa dikelompokkan. Yang sangat pandai, yang sangat cepat, yang sedang, yang kurang itu bisa dikelompokkan. Demikian pula untuk kelas 6, sama seperti Bu Is. Tadi ada pengelompokan, pembagian tugas, dan ditekankan pada penilaiannya yang berbeda. Gitu ya. Terima kasih Bu Is dan Bu Widi. Next. Untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru, dibutuhkan posisi kontrol ideal dari seorang guru. Salah satunya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada contoh ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama, Adi sudah datang, perintahnya dulu ya. Posisi kontrol apakah aku? Adi sudah datang terlambat. Salah pula pakai warna sepatunya. Ya sudah sana naik keliling lapangan 2 kali putaran. Menurut Bapak Ibu, dari kasus Adi disuruh datang terlambat, lalu disuruh keliling lapangan 2 kali. Ini posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh gurunya? Panas. Panas.
Posisi kontrol ini adalah hukum. Jadi seorang guru itu posisinya adalah sebagai penghukum. Ada hukuman fisik, anak disuruh lari ke lapangan 2 kali. Karena kenapa? Anak terlambat datang ke sekolah. Next. Contoh yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Mas Adi, ayolah bantu ibu, jangan terlambat lagi. Pakai sepatunya juga harus seragam ya. Kalau seperti itu, nanti ibu yang ditegur dan dimarahi sama kepala sekolah. Nah, dari kasus Mas Adi yang selanjutnya, ini menunjukkan posisi kontrol apa Bapak Ibu? Monggo Pak Budi. Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke. Karena itu kita bahas sama-sama ya Pak. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, itu dia dari Pak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti saya, ya betul sekali. Di sini kasus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Oh ya nanti kalau saya datang terlambat lagi dan sepatunya tidak sama dengan teman-teman, nanti bu guru akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ini contoh kasus ibu. Yang ketiga, aduh Mas Adi masih terlambat lagi. Karena sepatunya juga beda dengan teman-temannya. Ya sudah tidak apa-apa untuk kali ini dimaklumi. Tapi besok berusaha tepat waktu dan samain warna sepatunya agar sama seperti yang lain. Oke? Nah, oke. Kasus yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat, Adi coba lihat sekarang sudah pukul berapa. Warna sepatu apa yang kamu pakai? Apa konsekuensinya jika kamu melanggar? Apa ini Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Next. Nah, ini yang paling panjang. Ini di sini dari kasus Adi tadi masih sama ini Mas Adi ini banyak kasus. Kasus selanjutnya adalah Mas Adi, kamu tahu tidak kenapa Mas Adi dipanggil ke sini? Sudah berapa hari Ibu perhatikan kamu datang terlambat dan warna sepatunya berbeda dengan teman-teman. Betul tidak Mas? Mengapa Mas Adi datang terlambat? Mengapa warna sepatu juga berbeda dengan teman-teman? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Apa yang menjadi keyakinan kelas kita, Mas? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu mau memperbaikinya? Langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oke, bagus. Jika kamu menerapkan nilai keyakinan kelas tersebut, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Apa ini Bapak Ibu? Manajer, betul sekali. Alhamdulillah ya, semua kasus sudah bisa kita bahas satu-satu. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang ideal dan menunjukkan identitas keberhasilan Bapak Ibu? Sebagai top manager. Posisi kontrol mana yang ideal dan menunjukkan identitas keberhasilan? Tadi sudah dijawab bersama-sama adalah posisi manajer itu yang paling baik. Posisi kontrol yang paling ideal dan menunjukkan identitas keberhasilan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dengan posisi kontrol manajer, siswa diajak bersama-sama mencari penyebab masalahnya sehingga akan menumbuhkan siswa yang mandiri,
menghargai diri sendiri dan orang lain, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada dasarnya, anak-anak melakukan sesuatu karena memiliki alasan tertentu. 1. Siswa berbuat sesuatu karena ingin mencapai tujuan tertentu. 2. Bisa saja anak-anak melakukan hal-hal karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, berbagi, kerjasama, peduli, menjadi bagian dari orang lain. Yang ketiga, kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa. 4. Kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan dirinya. Yang kelima, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk memimpin. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, kita dapat mengambil posisi kontrol diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, tadi mencari penyebab masalah, validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat dari kasus tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemahaman dan penerapan disiplin positif pada modul 1.4. Apabila penyampaian saya ada yang salah atau tutur kata saya ada yang tidak sopan, mohon untuk dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan dari penguji luar biasa. Tadi menjadikan kita mendapatkan ilmu yang baru ya Bu Puji ya. Semoga nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin menanggapi, monggo. Sudah oke? Sudah mantap berarti Bu. Oke, sudah cukup. Baiklah Bapak Ibu,